Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i war mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan tentang implementasi konsep pendidikan menurut Dryarkara dan Paulo Freire. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Dea Aulia Nuraini dengan nomor NIM 11920800011. Yang kedua ada Dila Fikri Fadilah dengan nomor NIM 11920800015. Yang ketiga ada Ernawati dengan nomor NIM 11920800021. Dan yang keempat ada Maya Sofia Azkaya dengan nomor NIM 11820800029. Dan yang kelima ada Zulfa Nindya Tama dengan nomor NIM 11920800081. Pada presentasi kali ini ada dua submateri. Yang pertama, implementasi konsep pendidikan menurut Dryarkara atau pendidikan sebagai humanisasi, dan yang kedua ada implementasi konsep pendidikan menurut Paulo Freire atau pendidikan sebagai wahana pembebasan. Nah, untuk submateri yang pertama akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saudari Zulfa dan saudari Maya. Dan untuk yang materi yang kedua akan dipaparkan oleh saudari Ernawati, Dila Fikri Fadilah, dan saya sendiri Dea Aulia Nuraini. Untuk submateri yang pertama, dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama mengenai implementasi konsep pendidikan menurut Dryarkara atau pendidikan sebagai humanisasi. Nah, di sini terdapat ada 5 subbab. Yang pertama, biografi Nicholas Dryarkara. Yang kedua, fenomena pendidikan. Yang ketiga, konsep pendidikan. Yang keempat, struktur pendidikan. Dan yang kelima, definisi pendidikan. Untuk subbab yang pertama yaitu mengenai biografi Nicholas Dryarkara. Nah, Dryarkara dilahirkan di lereng pegunungan Manoreh, Jawa Tengah. Beliau lahir pada tanggal 13 Juni tahun 1913 dan beliau wafat pada tanggal 11 September tahun 1967, yakni pada usia 53 tahun. Nah, ternyata nama asli dari Dryarkara tersebut yaitu Suherman. Kemudian diganti pada tahun 1935. Nah, yang ketiga, beliau mulai sekolah itu di Volkschool dan Vervolgsschool di Cangkrep, yakni pada saat penjajahan Belanda. Kemudian dilanjutkan studi pendidikannya yang bernama HIS atau Hollands Indisch School di Purworejo dan Magelang. Nah, setiap harinya beliau berjalan kaki sekitar 5 km. Nah, pada tahun 1960 beliau pernah diangkat menjadi anggota MPRS. Nah, untuk subbab yang kedua mengenai konsep pendidikan menurut Dryarkara. Filsafat pendidikan menurut Dryarkara yaitu pergerakan menuju kesadaran untuk memanusiakan manusia. Nah, metode yang digunakan itu teknik memanusiakan manusia, realisasi diri dalam budaya dan ilmu pengetahuan. Kemudian dapat diketahui ciri-ciri pendidikan yang humanis itu seperti individu yang memiliki keahlian juga pengetahuan. Dalam istilah menurut Dryarkara yaitu pintar tanpa kesusilaan hanya akan menjadi mentari atau menyalahgunakan kepandaian. Kemudian menurut sudut pandang beliau bahwa pendidikan ialah dapat membentuk manusia yang muda. Nah, adapun pendidikan bukanlah ide rancangan yang tertera dalam gagasan dan cita-cita membentuk manusia yang muda dan perubahan. Nah, melainkan sebagai realitas terbuka, dinamis, kemudian aktivitas yang bergerak. Maka dengan demikian, untuk memahami ide mengenai homonisasi dan humanisasi, Dryarkara memasukkan pendidikan sebagai objek ilmu pengetahuan. Kemudian, yang ketiga mengenai fenomena pendidikan. Nah, ada fakta dari fenomena pendidikan ini di Indonesia masih dalam tahap perkembangan karena Indonesia masih berada dalam negara berkembang. Disebabkan salah satunya atas krisis pendidikan Indonesia tersebut.
Nah, yang dapat dirasakan bahwa saat ini setiap individu yang memiliki materi yang lebih, itu artinya beliaulah yang dapat memasuki institusi atau lembaga pendidikan tersebut. Nah, kemudian manusia muda pun layak untuk menjalankan proses pendidikan yang tinggi. Sifat yang dimiliki manusia muda itu jauh lebih hebat, seperti halnya karakter diri yang akan membangun perisai selektif terhadap fenomena globalisasi pada dunia pendidikan. Kemudian, individu yang cerdas akan menyadari akan halnya perubahan zaman. Tugas manusia adalah mencari solusi untuk mengatasi semua masalah yang ada. Nah, yang keempat yaitu struktur pendidikan. Menurut Kriya Karya, struktur atau organisasi adalah kesatuan. Dalam realitanya, Kriya Karya membedakan dua macam kesatuan, yakni kesatuan buatan dan kesatuan makhluk hidup. Kesatuan buatan merupakan kesatuan yang berasal atau terbentuk dari unsur luar. Jadi, jika rusak, tidak dapat pulih sendiri. Contohnya, arloji yang tersusun dari perangkat-perangkatnya. Berbeda dengan kesatuan buatan, kesatuan makhluk hidup berasal dari dalam. Jadi, makhluk hidup membangun kesatuannya sendiri, sehingga jika terjadi kerusakan dalam kesatuannya, ia akan mencoba memulihkan kerusakan itu sendiri. Nah, dalam hal ini, Triakara menegaskan bahwa realita pendidikan jelas merupakan pertumbuhan suatu makhluk hidup atau manusia. Nah, terkait dengan itu, menurut Kriya Karya, unsur pertama yang mengorganisir pendidikan adalah kesatuan hidup. Maksud dari kesatuan hidup itu yang membesarkan dan mendidik anak tersebut. Dalam hal ini, kedua orang tua melihat dirinya sendiri dalam diri anak. Mereka memasukkan anak ke dalam kehidupan mereka dan melekat, serta orang tua secara tidak sadar dan terang-terangan menempatkan anak ke dalam kehidupan mereka. Nah, unsur lain yang mengorganisir pendidikan yaitu pengejaran dan pelaksanaan nilai-nilai, di mana manusia dalam perbuatannya pasti mengejar dan melaksanakan nilai. Nilai itu diantaranya adalah nilai vital, seperti memenuhi kebutuhan hidup jasmani, misalnya menanam padi, nilai estetika atau nilai keindahan, dan nilai kebenaran, seperti pengertian dan pengembangannya dalam bentuk ilmu pengetahuan merupakan suatu nilai. Nah, pengejaran nilai-nilai merupakan unsur-unsur yang mengorganisir dan datangnya dari pihak pendidik. Tidak ada unsur yang hanya dari satu pendidik. Nah, perkembangan anak pun mempersatukan perbuatan-perbuatan yang bersifat mendidik sehingga tidak tercerai-berai, tidak terpisah-pisah tanpa hubungan, melainkan merupakan satu kesatuan. Jadi, semua memiliki kedudukan dalam perkembangan anak tersebut atau perkembangan pada makhluk hidup. Nah, yang kelima yaitu definisi pendidikan. Triakara merumuskan definisi pendidikan dalam 3 rumusan yang satu sama lain tidak terpisah, melainkan saling memuat. 3 rumusan itu diantaranya yang pertama, berdasarkan kemanusiaan yang dilakukan pendidik dan anak didik. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal Bapa, Ibu, Anak, di mana terjadi proses pemanusiaan anak dengan dia berproses untuk akhirnya memanusiakan diri sendiri sebagai manusia pernawan. Yang kedua yaitu berdasarkan ide mengenai hominisasi dan humanisasi. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal Bapa, Ibu, Anak, di mana terjadi pembudayaan anak dengan dia berproses untuk akhirnya bisa membudayakan sendirinya menjadi manusia pernawan. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan pandangan mengenai pelaksanaan nilai-nilai, di mana pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan Tritunggal Bapa, Ibu, Anak, di mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia pernawan. Nah, manusia pernawan itu manusia yang sudah memiliki ide proses untuk menjalani hidupnya. Seperti itu. Itulah definisi pendidikan menurut Triakara.
Untuk submateri yang kedua, implementasi konsep pendidikan menurut Paulo Freire atau pendidikan sebagai wahana pembebasan. Untuk submateri yang pertama, biografi Paulo Freire akan dijelaskan oleh saudari Ernawati. Kepadanya, kami persilahkan. Materi selanjutnya adalah makna pembebasan dalam perspektif Paulo Freire. Pemikiran pendidikan Freire berpusat pada hakikat manusia dan pembebasan yang memiliki inti gagasan pendidikan sebagai proses humanisasi. Konsep dasar manusia menurut Freire adalah penguasa atas dirinya sendiri, sehingga ia dapat merdeka dalam artian bebas melakukan apapun sesuai pilihannya sendiri, baik dalam hal berpikir, berkreasi, ataupun berinovasi. Pembebasan dalam perspektif Freire adalah upaya memanusiakan manusia pada hakikatnya sama dengan proses humanisasi. Freire berpendapat bahwa pembebasan harus dijalankan melalui pendidikan, yaitu pendidikan yang berbasis pada humanisasi. Apabila didefinisikan, pendidikan berbasis humanisasi Freire ini adalah proses penyadaran untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia tersebut menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Freire menegaskan bahwa sebagai manusia, ia harus membangun hubungan yang kritis dengan dunianya, bukan hanya dengan beradaptasi, melainkan harus mampu menginterferensi realitas dan mengubahnya. Pembebasan dalam perspektif Paulo adalah tidak ada paksaan. Oleh karena itu, kata lain dari bebas adalah merdeka. Artinya, tidak ada belenggu sebagai penghalang ruang gerak manusia, sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan pembebasan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia dalam mendidik manusia menjadi individu yang sadar terhadap lingkungannya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah biografi Paulo Freire. Paulo Freire lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, Brazil. Paulo merupakan salah satu pemikir pendidikan yang terkenal dengan gagasannya yang mampu mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas. Freire berasal dari Pernambuco, beragama Katolik. Paulo hidup dalam cengkraman kemiskinan yang melanda negaranya, yaitu Brazil. Ia hidup dalam budaya penindasan dan kebudayaan bisu, dan pengalaman hidupnya yang akrab dengan kemiskinan serta kelaparan. Pada tahun 1944, Freire menikahi Elza Maya Costa Oliveira dari Recife, seorang guru sekolah dasar. Freire berkata bahwa pada saat itulah minatnya pada teori-teori pendidikan mulai tumbuh, kemudian ia mulai membaca buku-buku pendidikan, filsafat, dan sosiologi pendidikan. Pada suatu rezim militer gerakan kerakyatan, Paulo ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, ia menulis karya pertamanya, yaitu Educação como Prática de Liberdade, yang artinya pendidikan sebagai praktek pembebasan. Kemudian, Freire ini sangat kritis mengenai pendidikan, alam semesta sebagai ruang kelasnya untuk dimanfaatkan sebagai proses pendidikan yang selaras dengan perkembangan zaman, baik perasaan, bahasa, maupun alam pikirannya. Pemikiran Paulo Freire sangat dipengaruhi oleh tradisi keagamaan dan tulisan-tulisan teologi. Ia bahkan berpendapat bahwa dimensi religius pemikiran merupakan faktor yang paling penting untuk dapat mengerti pemikiran sosial dan juga edukatif. Selain itu, Freire ini dibesarkan dalam lingkungan Katolik di Recife yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat dan teologi Thomas Aquinas. Akhirnya, Freire sampai pada formulasi filsafat pendidikannya sendiri yang dinamakan sebagai pendidikan kaum tertindas, yaitu sebuah sistem pendidikan yang ditempa dan dibangun kembali bersamaan dan bukan diperuntukkan bagi kaum tertindas. Di sini diartikan sebagai peserta didik. Sistem pendidikan pembaharuan ini, kata Freire, adalah pendidikan untuk pembebasan, bukan untuk penguasaan atau dominasi. Pendidikan harus menjadi proses kemerdekaan, bukan penjinakan sosial budaya. Kemudian, Paulo Freire meninggal dunia di Rumah Sakit Albert Einstein, Sao Paulo. Ia wafat dalam usia 75 tahun sebagai akibat serangan jantung.
Makna pendidikan menurut Paulo Freire. Berdasarkan UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Paulo Freire menegaskan bahwa pola pendidikan yang terjadi selama ini adalah hubungan antara guru dan murid dengan menggunakan model bercerita atau naratif, yang dimana guru sebagai subjek bercerita dan objek-objek yang patuh sebagai pendengar adalah para murid, yang biasa kita sebut dengan metode ceramah. Dan yang sedang tren saat ini adalah podcast, di mana kita hanya sebagai pendengar yang mendengarkan orang yang berbicara. Nah, menurut Paulo Freire menyebut metode ini sebagai metode bank, di mana siswa hanya mencatat, mendengarkan, dan menghafal apa yang disampaikan. Hal ini menyebabkan kurangnya interaksi antara murid dan guru, sehingga menurut Paulo Freire pendidikan itu harus berorientasi untuk membebaskan manusia dari kungkungan rasa takut dan tertekan akibat otoritas kekuasaan atau penindasan. Selanjutnya mengenai menggugat pendidikan gaya Bank. Sistem Bank dalam pendidikan bertolak dari pandangan bahwa ada dikotomi antara manusia dan dunia. Pada sistem Bank, manusia dijadikan sebagai benda yang dapat dikendalikan. Maka dari itu, Paulo Freire sering mengkritik pendidikan gaya Bank ini. Menurut Paulo Freire, gaya Bank adalah suatu model pendidikan yang tidak kritis, karena pendidikan tidak dihadapkan pada permasalahan yang sebenarnya. Bahkan pendidikan lebih cenderung pada upaya demostifikasi, yaitu upaya penyesuaian sosial dalam keadaan penindasan sehingga interaksi antar guru dan murid bersifat vertikal. Freire mengatakan bahwa seharusnya pendidikan itu terbuka pada pengenalan realitas diri, atau praktek pendidikan harus mengimplikasikan konsep tentang manusia dan dunia agar manusia menjadi dirinya sendiri. Freire juga mengatakan bahwa konsep pendidikan gaya Bank ini hanya menjadikan murid beraktivitas seputar menerima pengetahuan, mencatat, dan menghafal saja tanpa memahami apa arti sesungguhnya. Berikut ini adalah sumber bacaan yang kami gunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.